Namanya iman dan yakin kadang-kadang tidak perlu pakai logika, apalagi rasa. Tidak ada doa yang ditolak. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Nggak ada ruginya. Kemungkinannya cuma 3. 1 dikabulkan, 2 diganti yang sama atau bahkan lebih baik, yang ketiga disimpan di akhirat. Dan tiga-tiganya ini untung. Pokoknya nek doa itu menang banyak. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berilah mereka rezeki berupa buah-buahan supaya mereka menjadi manusia yang bersyukur. Ini Pak, kalau doanya Nabi Ibrahim di tengah hutan atau di pinggir kebun atau di wilayah yang subur hijau mungkin wajar, logis. Tapi ini berdoa minta buah-buahan di tengah padang pasir yang kering kerontang. Itu nalarnya gimana Pak? Nah, inilah yang namanya iman. Ini yang namanya yakin. Namanya iman dan yakin kadang-kadang tidak perlu pakai logika, apalagi rasa. Ya, sudah mantep begitu aja. Wis pokoknya ngandel. Dan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita disuguhi pemandangan di mana cukup pakai iman. Kadang-kadang logika kita tak perlu kita pakai. Contoh ketika Anda sakit, masuk ruang ICU, harus dioperasi. Selesai dioperasi, dokter meresepkan sekaligus juga menyediakan obatnya. Harus diminum sehari 3 kali. Sekali minum 4, 5, 6, 7 tablet atau kapsul atau sirup. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda mengalami kayak gitu, diminum nggak itu obatnya Pak? Diminum nggak? Pertanyaan berikutnya, yang membuat kita mau minum itu apa kira-kira? Apa yang membuat Anda kok mau minum? Padahal itu pahit rasanya. Hah? Yang membuat kita mau minum percaya sama dokternya. Bukan karena pengen sembuh Pak. Ya, kalau saya yang membuatkan resep kira-kira jenengan mau minum nggak? Nah, nggak mau kan? Karena nggak percaya. Gitu loh. Ya, saya bukan dokter. Nah, yang membuat kita mau minum itu percaya sama dokternya. Lah untuk percaya itu nggak perlu bukti macam-macam Pak. Sudah, dia tulisannya dokter kok. Anda nggak perlu mengecek dulu kuliahnya di mana, di kedokteran apa, kemudian waktu kuliah itu ngantuk apa, bolos apa-apa, kan nggak perlu gitu. Ijazahnya asli atau palsu, IPK-nya berapa, Anda nggak perlu melakukan penelitian. Wes pokoknya ngandel, iki dokter gitu. Ya, uang namanya tulisannya dokter kok. Ya, bukan tukang sate atau tukang apa gitu kan. Anda juga nggak perlu membawa obat tadi ke laboratorium untuk dicek secara farmakologi apakah benar-benar bereaksi menyembuhkan. Enggak. Terus pokoknya ngandel. Nah dalam hidup itu kadang-kadang cukup kayak begitu. Justru kalau kita pakai logika itu stres nggak? Wah stres banget mau minum obat, dadak ke laboratorium dulu, ngecek dulu, bayar dulu. Dadak harus melakukan penelitian, investigasi dokternya siapa. Ini kelamaan. Maka Nabi Ibrahim udah ini doa kayak begini percaya. Begitu. Dan bagi seorang mukmin, nah ini penting sekali ya. Tidak ada doa yang ditolak. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa minta 100 juta, sama Allah dikasih, cuman dalam bentuk 3. 1, betul-betul 100 juta. Yang kedua, Allah akan kasih kita pengganti yang nilainya setara dengan 100 juta. Mungkin kita nggak jadi kecelakaan, nggak jadi tabrakan. Itu kalau diduitin 100 juta. Mungkin rumah kita nggak jadi kebakaran. Yang kalau diuangkan mungkin 100 juta. Mungkin anak kita selamat dari penculikan. Yang kalau diuangkan mungkin 100 juta. Ya. Atau yang ketiga, disimpan di akhirat, besok baru dicairkan. Pertanyaannya, ada ruginya nggak kita doa Pak? Saya harus ingatkan. Dengan penjelasan seperti ini, nyesel nggak kita berdoa Pak? Nggak ada penyesalan, pasti untung, nggak ada ruginya sama sekali. Maka jangan males untuk berdoa. Walaupun agak mustahil, tetap berdoa. Kenapa? Nggak ada ruginya. Kemungkinannya cuma 3. 1 dikabulkan, 2 diganti yang sama atau bahkan lebih baik, yang ketiga disimpan di akhirat. Dan tiga-tiganya ini untung. Pokoknya nek doa itu menang banyak, gitu loh. Ya. Ini harus menjadi mental seorang mukmin. Maka doa Nabi Ibrahim menjadi kenyataan. Hari ini buah-buahan di Arab berlimpah. Ya, Anda datang ke Mekah, Anda datang ke Madinah, kita heran ini jeruk dari mana, pisang dari mana, apel dari mana, delima dari mana.
ada semangka, ada Masya Allah. Apalagi kalau masuk ke Taif ya Pak. Wah Masya Allah, di Taif itu kayak pasar gede, bahkan ngalahin pasar gede Pak buah-buahannya. Ya, tapi ya jangan cari durian sama rambutan.